Bos, siapa sangka nih, sosok yang dikenal sebagai anak dari Pak Ahok dan Bu Vero ini sekarang jadi lebih dikenal sebagai bos kopi se-Indonesia loh. Ini dia Nicholas Shawn, dokter muda yang kini lempar jas putihnya demi banting setir menjadi seorang entrepreneur muda. Wih. Dengan konsep yang gak kaleng-kaleng, menu kekinian, tempat yang cozy, vibes produktif, coffee shop ini bukan cuma jual rasa, tapi juga suasana. Satu gelas kopi, 1000 ide bisa lahir loh bos. Halo bos, kenalkan nama saya Nicholas Shawn. Saya adalah owner dari Kopi Indonesia. Di sini kita menghadirkan menu-menu Nusantara seperti kopi gula aren dan juga ada banyak makanan seperti mie tek-tek, nasi goreng Jawa. Dan konsep kita adalah tempat yang nyaman dan harganya juga nggak terlalu mahal, harganya terjangkau dan tempat nongkrong yang enak seperti ini. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Buat Bro Nicholas, hidup nggak harus selalu sesuai dengan jalur teori nih bos. Doi akhirnya menghadirkan brand lokal yang nggak cuma jual rasa, tapi juga punya cerita. Dulu awalnya saya jualan baju. Masuk ke bazar, ada undang acara talk show, barternya sama tempat jualan baju. Brandnya se-Indonesia. Mau yang bikin yang simple, unisex, semua bisa beli. Saya kepikiran kayak nggak semua orang pasti beli baju terus, tapi kan orang setiap hari ngopi gitu. Tapi kalau mau bikin bisnis kopi pasti harus dengan orang-orang yang berpengalaman. Salah satunya ada kenalan, dia memang sudah ada kebun sendiri di Malang. Terus dia ada beans, dia bilang kenapa nggak coba, let's try make coffee gitu. Terus kepikiran nama brandnya apa ya? Kalau bikin brand baru kan mulai dari awal. Dengan nama se-Indonesia kan kita bisa bikin merinci dari brand itu lagi. Jadi brand awareness-nya udah ada, makanya namanya jadi Kopi Indonesia. Wih, berawal dari rasa kurang percaya diri, tumbuh jadi semangat eksplorasi. Ada satu hal yang gak berubah, visinya tetap se-Indonesia. Awal sih ya sama teman-teman yang ngerti, yang suka kopi. Bahkan dulu saya nggak terlalu peminum kopi. Ya saya nggak tahu ini kopi enak, kenapa ini kopi mahal, kenapa ini kopi murah, saya nggak ngerti. Lidahnya masih nggak ngerti. Ya makin lama ngobrol sama temen kan, pengalaman juga, coba-coba coffee shop lain, mulai ngerti, mulai suka juga minum kan. Apalagi kedokteran kan banyak shift malam kan, butuh doping minum kopi kan biar awake terus. Wah bos, ternyata pengalamannya dulu duduk di bangku kuliah kedokteran memang sedikit banyak mempengaruhi minat Bro Nicholas ke dunia perkopian tuh. Nah bos, ini dia signature dari Kopi Indonesia. Ini adalah kopi gula aren yang menggunakan beans Arabica. Dan gula arennya sendiri itu murni kita ambil dari Belitung. Saya sendiri yang manjat pohon arennya. Saya yang sedotin airnya semua. Dibikin itu menjadi gula aren, dimasak dan dibawa ke sini. Di Kopi Indonesia. Kopi gula aren. Gula arennya benar-benar dihadirkan dari tanah kelahiran sang papa. Mungkin saya ke depannya mau bikinnya ya gula aren, kalau nggak gula aren BTP, Belitung Timur Production, atau nggak ya gula aren Kampung Ahok lah. Memang Bro Nicholas ini ide bisnisnya nggak ada habisnya nih bos. Di tengah makin menjamurnya coffee shop, persaingan bukan lagi soal siapa yang paling duluan buka, tapi siapa yang paling berani berinovasi nih bos. Dan disinilah Bro Nicholas mencoba ambil langkah beda. Bukan cuma jual kopi, tapi juga sajikan puluhan pilihan menu makanan dari yang ringan sampai yang bikin kenyang. Pasti ya membangun sebuah identitas kopi kita itu jadi sebuah tantangan yang akan kita terus-menerus coba berusaha buat membuat yang terbaik. Makanya sekarang kan kita juga awal kan kopi doang, snacks doang. Kita lihat itu omsetnya itu kurang gitu buat menutupi kebutuhan store. Jadi lama kemudian kita harus masukin makanan baru, menu baru, bahkan yang fusion juga kita keluarin. Jadi ada variety gitu. Wih, ini sih jelas bos. Semakin banyak pilihan, semakin banyak juga peluang cuan. Menghadirkan berbagai pilihan menu, jelas jadi daya tarik yang diberikan oleh usaha Bro Nicholas ini bos. Sekarang sih mie tek-tek ya. Padahal itu sebenarnya mie Jawa. Kita panggilnya itu mie Jawa, tapi karena
lebih gampang pronounce tek-tek kan, sambil panci di tek-tek gitu ya, jadi mie tek-tek. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, bisnis harus pintar baca pasar. Itulah kenapa Kopi se-Indonesia hadir dengan range harga yang fleksibel, dari yang ramah kantong sampai yang premium. Minuman sih kayak sekitar ya kalau teh sih murah ya 20-an ribu, 18.000. Kalau kopi mungkin dari 25.000 ya sampai ya 30-an lah, 33, 35 gitu. Kalau makanan sih ya bisa range snack sih kayak dari 36.000, 35.000 sampai ya 40-50.000 buat yang rice bowl. Terus yang lebih mahal lagi kita ada yang kayak salmon dabu. Kalau pakai salmon mentai bisa di 80-an ribu. Terus ada juga sop buntut di yang 90-an ribu, 100 ribuan gitu. Kedai kopi yang sudah buka dari jam 8 pagi sampai larut malam ini terus didatangi pengunjung silih berganti. Nggak heran kalau sehari ratusan porsi bisa ludes terjual. Sehari misalnya di Menteng kita bisa 100 sampai 150 packs gitu, makanan dan minuman. Bos, di balik bisnis yang tumbuh, pasti ada dukungan yang nggak pernah surut dari orang tua. Begitu juga yang dirasakan Nicholas. Support dari Pak Ahok dan Bu Vero seperti apa sih, bro? Oh ya, Mama kan kantornya nggak jauh nih, ya kan, PPAI. Kadang meeting bisa mampir sini, meeting di sini. Kalau Papa juga pernah ke gerai saya yang di Gulf Island dulu. Cuman ya paling supportnya cuman begitu aja ya, datang bantuin endorse lah ya. Buat kasih tahu teman-teman datang sini support ya, pasti ada orang tua support. Walau sosoknya berangkat dari nama besar kedua orang tuanya, tapi bukan berarti Bro Nicholas mau cari aman aja tuh. Pasti ada aja tantangan dalam menjalankan bisnisnya ini. Selalu cari investor itu sebuah tantangan, gimana kita convince investor ini investment yang bagus, cari partner yang tepat. Terus sumber daya manusianya juga sebuah tantangan, gimana kita training, gimana bikin kayak pelayan-pelayan kita itu proaktif, mau jemput bola, mau bisa ngobrol sama customer. Selain itu sih ya lokasi-lokasi, kadang rame di awalnya, terus lama-lama jadi sepi. Kadang kan memang daerah itu kan tergantung developer juga ya, gimana dia membawa crowd. Kalau sepi ya kita juga kesulitan. Nah, bos, punya basic sebagai dokter muda, Bro Nicholas mau berbagi tips nih buat orang yang mungkin belum berani minum kopi karena ada masalah kesehatan, terutama asam lambung. Orang yang ada asam lambung kayak GERD gitu kan, mereka itu pasti nggak disarani minum kopi, dispepsia gitu kan. Paling pilih beansnya sih. Jadi menurut saya sih dikontrol aja lah, dibalance aja. Maksudnya ya nggak harus anti gula banget, tapi ya mungkin gula aren kan memang lebih sehat dibanding gula pasir misalnya. Boleh dialternatifin, terus juga pasti olahraga juga yang sehat, lifestyle-nya yang balance gitu. Buat sebagian orang, kafein itu musuh. Tapi buat doi, justru jadi senjata fokus tiap hari. Gak cuma soal rasa, tapi juga soal gaya hidup. Ngopi boleh, manis juga oke, asal tahu takaran. Setuju kan, bos? Jadi bos, gimana? Tertarik gak buat mulai bisnis kopi? Jadi tips saya sih, kalau mulai bisnis sih harus cincai, cengli, cuan. Prinsipnya jangan banyak ego, yang penting high profit, low profile. Nah, yang penting cuan bos.